Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di grup komunitas Ayah Cerdas. Saya akan menyampaikan 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan, 5 kecakapan, 5 keahlian yang harus dimiliki ayah sebagai kepala madrasah di organisasi kehidupan organisasi keluarga. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Abdul Aziz, STMPD. Saya adalah ayah Zaid Muhammad, ayah Fatimah Qurrata Aini, suami dari Ibu Alfi Nurul Islamiyah MSI, dosen apoteker, dan saya sebagai guru SMP IT Budi Luhur Cimahi, dan saya juga sekaligus inisiator komunitas Ayah Cerdas. Bagi saya, ayah cerdas adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk menghadapi kehidupan di masa depan, yaitu akhirat. Jika bunda adalah guru madrasah pertama bagi anak, maka ayah adalah kepala madrasahnya. Peribahasa ini mungkin terdengar ramai dan biasa saja di masyarakat kita. Kita selalu mendengar bunda adalah guru madrasah pertama bagi sang anak. Lantas siapa kepala sekolahnya? Siapa kepala madrasahnya? Tentu ayah. Ketika ayah menjadi kepala madrasah, maka dia harus mampu memimpin, mampu mengelola madrasahnya menuju madrasah yang lebih baik. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua sebagai tanggung jawab yang sempurna. Betul. Bahkan dari Ibnu Umar, riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di keluarganya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya.
Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Muttafaqun alaih. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak lahir dalam keadaan fitrah. Anak lahir dalam keadaan suci, bersih. Bahkan banyak para ulama mengatakan bahwa fitrah yang dimaksud artinya adalah kosong. Artinya bagaikan kertas kosong yang belum tahu apa-apa, yang siap dicetak sejarahnya. Lantas siapa yang akan mencetak anak itu? Yang akan mencetak anak itu adalah orang tuanya. Kalau anak itu adalah kertas putih yang kosong, maka orang tuanya lah yang akan menuliskan tinta hitam untuk menuliskan sejarahnya. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kenal dengan manusia terbaik akhir zaman, manusia yang telah membawa rahmat, yang telah membawa kehidupan yang lebih damai, yang telah membawa zaman kegelapan kepada zaman yang lebih terang benderang. Dan Rasulullah dikenal dengan pendidik peradabannya. Kita tahu bahwa peradaban yang saat ini Islam ada karena kehadiran Rasulullah sebagai pendidik peradaban. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, yang terbaik. Bahkan Allah memuji Rasulullah dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik bagi umatnya. Dari zaman Rasulullah sampai zaman akhir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ada 3 contoh, 3 model pemuda muslim. Buah dari pendidik sukses. Yang pertama adalah Zaid bin Sabit. Wafat di tahun 45 Hijriah. Dalam hadisnya Rasulullah memberikan gambaran secara jelas kepada Zaid bin Sabit. Rasulullah SAW bersabda, Zaid bin Sabit adalah sebaik-baiknya pemuda. Di remajanya, Zaid sudah dilihat Rasulullah sebagai anak muda multi talenta. Kemampuan bicaranya, daya ingatnya, dan kekuatan hafalannya membuatnya jadi sekretaris Rasulullah di usia belasan tahun. Dalam dunia pengasuhan, tentu ada seseorang yang mendidik Zaid bin Sabit menjadi seorang yang ahli ilmu. Dan siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, melihat potensi Zaid bin Sabit begitu luar biasa. Makanya dimanfaatkan, lalu dijadikan Zaid bin Sabit sebagai muridnya, sebagai salah satu anak yang menjadi asuhan Rasulullah untuk dijadikan pemuda muslim yang luar biasa. Contoh yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau hidup di tahun 1138 sampai 1193 Hijriah. Kita kenal bahwa beliau sang pembebas Al-Aqsa, membangun iman dan akidah yang benar, serta persatuan kaum muslimin di Mesir. Salat subuh sebagai ukuran keimanan umat muslim untuk berjihad pada saat itu. Kita mengenal bahwa pada zamannya Al-Aqsa pernah dipimpin oleh muslim, lalu direbut oleh kaum Nasrani. Dari situ muncullah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemimpin dari kaum muslimin untuk merebut kembali Masjid Al-Aqsa dari tangan kaum Nasrani. Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak datang tiba-tiba. Tentu ada yang mendidiknya di belakang semua itu.
orang tuanya, ada sahabat-sahabatnya yang menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh pemuda yang akan merebut kembali Al-Aqsa dari tangan kaum Nasrani. Contoh yang ketiga, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Kata Rasulullah, sebelumnya Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Muslim. Pemimpinnya sebaik-baiknya pemimpin, pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Jauh dari sana, jauh dari Rasulullah, setiap sultan lahir, sultan dari generasi ke generasi, muncullah ayah Muhammad Al-Fatih. Lalu ayah dari Muhammad Al-Fatih ini melihat sosok Muhammad Al-Fatih ini seorang anak yang luar biasa. Seorang anak yang mempunyai kompetensi, keahlian untuk menjadi sultan yang mewujudkan cita-cita Rasulullah. Muhammad Al-Fatih pada usia 6 tahun dengan bimbingan ayahnya dan ibunya yang hafal Quran dan guru-gurunya yang ahli Quran, ahli tafsir, ahli perang mendidik Muhammad Al-Fatih di usia 6 tahun menjadi wali kota pada zamannya. Menjadi usia 8 tahun menjadi gubernur, 12 tahun hafal Quran, 19 tahun menjadi sultan menggantikan ayahnya. Karena ayahnya melihat bahwa sudah saatnya kepemimpinan kerajaan, kepemimpinan umat muslim ini diserahkan kepada anaknya yang memiliki potensi yang luar biasa untuk memimpin kerajaannya, untuk memimpin umat muslim menjatuhkan Konstantinopel pada saat itu. Wahai sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang laki-laki ingin mendapatkan sebuah keturunan yang soleh-soleh. Seorang ayah berharap anaknya menjadi anak yang luar biasa, anak yang lebih soleh dari ayahnya, anak yang lebih sukses dari anaknya. Pertanyaan yang muncul adalah seperti apakah yang akan kau wariskan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar. Wahai ayah yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan perintah kepada kita, memberikan tugas kepada kita. Ketika kita mempunyai anak, maka didiklah anak itu dengan sebaik-baiknya pendidikan. Didiklah anak itu menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang lebih baik daripada kita. Wahai para bunda, didiklah anak-anakmu menjadi generasi yang lebih baik daripada ayah pada saat ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya paparkan 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan. Kalau bunda adalah guru madrasah pertama bagi anak, maka kepala sekolah madrasahnya adalah ayah. Tentu sebagai seorang ayah harus memiliki kompetensi dalam pengasuhan. Yang pertama, personality, kepribadian. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, manajerial.
Yang keempat, supervision, pengawasan. Yang kelima, entrepreneur, kewirausahaan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum la ahlihi wa ana khairukum la ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas. Wahai ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, khususnya ayah, kita adalah pemimpin keluarga. Dan jika kita ingin dianggap menjadi orang yang baik, sebaik-baiknya orang, maka berbuat baiklah kepada keluarganya. Berbuat baiklah kepada keluarga kita masing-masing. Karena Rasulullah sebagai suri tauladan kita menjadi contoh ayah yang baik, ayah yang luar biasa bagi keluarganya, dan kita sebagai ayah menjadi ayah yang terbaik bagi keluarga kita. Masuk ke poin pertama, personality, kepribadian. Yang pertama yang harus dipahamkan adalah berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi keluarga. Seorang ayah akan dilihat oleh anaknya menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi tolak ukur yang akan menjelaskan identitas anak itu sendiri. Akhlak mulia berarti ayah harus mencontohkan jujur, amanah, cerdas, bijaksana, adil, berani. Seorang ayah juga harus memiliki akhlak yang mulia. Ketika berakhlak mulia, maka anak akan melihat ayahnya mulia dan akan menjadikan sifatnya, menjadikan anak itu mulia juga. Karena itu dia, ketika seorang ayah di depan anaknya berlaku jujur, berlaku amanah, senang, penyayang, itu akan dicontoh oleh anaknya. Tapi ketika ayah suka marah-marah, suka berbohong, suka berlaku kasar kepada keluarga, itulah yang akan dicontoh oleh seorang anak. Kita harus tahu bahwa anak usia 0-6 tahun adalah masa-masa golden age. Bahkan ada yang mengatakan 0-7 tahun, masa-masa golden age. Dimana masa-masa itu adalah masa-masa alam bawah sadarnya terbuka. Sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dan apapun yang dia rasakan akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan itu akan menentukan sebagian besar kehidupannya. Jadi bagi ayah yang memiliki anak kecil yang masih bayi, berhati-hatilah dalam bersikap, berakhlak, berbuat di depan anak. Karena itu akan dicontoh 100%. Sebagai contoh, jika seorang ayah suka membantu membersihkan rumah, membersihkan ruangan, maka itulah yang akan dicontoh sehingga anak akan suka bersih-bersih juga. Karena ayah adalah pemimpin bagi keluarga, ayah adalah teladan bagi keluarga. Yang selanjutnya adalah berjiwa pemimpin yang baik. Tentu seorang ayah kalau ingin melahirkan anak yang soleh, jadilah pemimpin yang soleh. Kalau ingin melahirkan anak yang baik, maka jadilah pemimpin yang baik. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk terus belajar. Karena untuk menjadi ayah itu tidak ada sekolah formalnya. Pendidikan tentang ayah ini adanya di pendidikan non formal, di majelis-majelis ta'lim, di webinar-webinar yang katakanlah tidak formal begitu ya. Maka ayah harus memiliki motivasi untuk terus belajar, menjadi ayah yang terbaik. Dari hari pertama sampai hari kedua, ketiga terus belajar untuk menjadi ayah yang baik, ayah yang seperti Rasulullah. Yang keempat adalah ayah bisa mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pemberani bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang berani adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Jadi orang yang
berani bukan orang yang jago gulat, jago bertengkar, tidak. Kata Rasulullah, orang yang berani itu adalah orang yang mampu menguasai diri kita ketika marah, gitu. Maka ayah yang baik, ayah yang tangguh, ayah yang kuat adalah ayah yang mampu menguasai diri ketika marah. Jadi tahanlah amarah, jangan sampai marah kita kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Jangan sampai terlalu lama, terlalu keras, karena itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Yang terakhir, antusias menjadi ayah. Jangan sampai kehadiran anak malah menjadi beban bagi kita. Justru harus menjadi semangat, harus menjadi minat yang luar biasa. Antusias menjadi ayah, datang ke rumah, senang gitu melihat anak, senang menggendong anak, senang menyuapi anak gitu. Itulah yang akan dicontoh oleh anak. Karena kepribadian yang soleh akan melahirkan generasi yang soleh. Kepribadian yang buruk akan melahirkan generasi yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Lalu di riwayat yang lain, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Yang pertama dapat bekerja sama dengan orang lain. Tentu kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala madrasah keluarga, tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Dan kita butuh pertolongan orang lain. Dan kita butuh kerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh, kalau ketika keluarga kita membutuhkan makanan, tentu kita harus bekerja sama dengan orang lain yang menjual makanan. Contoh yang lain, ketika rumah kita bersih, maka tentu harus ada kerjasama dengan lingkungan sekitar supaya menciptakan lingkungan yang bersih. Dan ketika kita menginginkan rumah kita menjadi generasi yang soleh, dan kita juga bekerja sama dengan tetangga, menjadikan anak-anak, sahabat-sahabat dari anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Jadi, seorang ayah tidak peduli dengan masyarakat. Justru kita harus peduli, harus aware. Dan kita harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar kita. Biasanya kalau di perumahan kan suka ada setiap hari Minggu, setiap bulan atau setiap tahun suka ada kegiatan masyarakat. Kerja bakti, halal bihalal, maulid, ada Idul Adha, ada kegiatan gotong royong gitu ya. Nah, kita berpartisipasi sebagai ambil bagian dari sosial, sebagai kompetensi sosial kita. Bahkan kita mengurus masalah perizinan rumah, memiliki rumah, lalu masalah kartu keluarga, kartu tanda penduduk, membutuhkan orang lain, dan kita juga harus supaya masyarakat welcome dengan kita. Maka cara menarik perhatian masyarakat adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah peka terhadap orang lain atau kelompok. Artinya kita tidak peduli kepada tetangga kita. Kalau misalkan ada tetangga yang tidak makan, maka kita sebagai orang yang mempunyai kemampuan, ya berikanlah makan. Atau ada kaum duafa yang membutuhkan santunan kita. Atau ada masjid yang sedang direnovasi, kita ikut bantu. Atau ada masyarakat yang sedang meninggal, tetangga yang meninggal, maka kita peka terhadap tetangga kita ataupun organisasi yang lain. Keluarga adalah organisasi hidup, manusia yang lengkap dengan segala potensinya. Karena keluarga adalah organisasi hidup, maka harus dikelola dengan baik. Jangan semaunya gitu ya. Di dalam ilmu sosial, organisasi terkecil di lingkungan masyarakat adalah keluarga. Karena keluarga bentuknya organisasi, maka harus
kelola dengan baik. Jika bunda adalah guru madrasah, ayah kepala madrasah, maka rumah adalah organisasi. 5 kompetensi ayah dalam pendidikan keluarga. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kita tahu bahwa fitrah dan potensi anak akan tumbuh dengan subur dan kokoh jika ayah dan bunda senantiasa melakukan proses perencanaan pendidikan ananda secara berkelanjutan. Tidak setengah-setengah, tidak terpotong-potong. Karena waktu terus berjalan, maka pendidikan untuk anak, pendidikan fitrah anak harus berkelanjutan dari bayi itu di dalam rahim sampai dewasa. Minimal sampai akil balik. Kompetensi ketiga adalah manajerial. Manajerial berarti menyusun rencana. Menyusun rencana pendidikan keluarga, akan dijadikan apa keluarganya, akan dijadikan apa anaknya. Karena anak pasti akan bertanya kepada bapaknya, wahai bapak, akan kau jadikan apa aku ini? Karena aku lahir tanpa apapun, tidak tahu apapun. Jadi apa yang akan kau lakukan kepadaku? Nah, maka sebagai seorang ayah harus menyusun rencana pendidikan keluarga. Mau dibawa kemana? Apakah keluarga ini akan dibawa ke arah kepribadian yang buruk atau kepribadian yang baik? Keluarga yang soleh atau keluarga yang tidak soleh? Apakah keluarga ini akan dibawa ke keluarganya Firaun? Atau keluarga ini akan dibawa kepada keluarganya Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam. Harus direncanakan, dikerjasama dengan bunda. Selanjutnya adalah memimpin dan membagi tugas pendidikan keluarga. Karena tugas manajerial berarti adalah memimpin dan membagi tugas. Siapa yang mencari nafkah, siapa yang membersihkan rumah, siapa yang mengantarkan anak ke sekolah, siapa yang belanja bahan-bahan pokok, siapa yang membelikan buku bagi anak atau untuk keluarga. Itu harus dibagi tugas. Supaya apa? Supaya keluarga ini kokoh dan terencana dan tidak tumpang tindih ya, tugasnya. Tugas manajerial berarti menciptakan budaya dan suasana yang aman serta inovatif dalam pendidikan keluarga. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara makan menggunakan tangan kanan, tata cara minum sambil duduk, tata cara berkata yang baik kepada orang lain, dan tata cara kebiasaan-kebiasaan yang lain. Adab ketika hadir di majelis taklim itu harus diajarkan oleh ayah. Supaya nanti anak bisa terbiasa memiliki sifat yang baik dan nyaman di rumahnya. Dan selanjutnya adalah mengelola sumber daya alam, kurikulum, sarana dan prasarana, serta keuangan keluarga yang baik. Ayah harus bisa menilai sumber daya manusia yang ada di keluarganya. Harus bisa menilai ibunya, istrinya, punya potensi apa untuk dikembangkan. Harus bisa menilai anak kira-kira punya potensi apa yang bisa dikembangkan. Lalu kekurangannya apa untuk bisa ditutupi. Lalu dari situ, ketika kita melihat potensi yang ada di dalam masing-masing manusia, di dalam diri masing-masing keluarga, setelah itu akan kita cantumkan ke dalam kurikulum. Nah, setelah kurikulum itu jadi, maka kira-kira sarana dan prasarana apa yang bisa mendukung proses pendidikan keluarga. Apakah membutuhkan buku-buku tertentu gitu ya, atau membutuhkan fasilitas komputer, atau membutuhkan fasilitas rumah yang nyaman, membutuhkan fasilitas kamar mandi yang nyaman. Karena pendidikan keluarga itu banyak hal yang harus disampaikan terkait tentang akhlak, adab, ilmu-ilmu dasar lainnya. Lalu yang terakhir adalah keuangan keluarga dengan baik. Jadi memang ayah jangan sampai tidak tahu uang dari mana digunakan untuk apa. Gitu. Justru ayah harus lebih tahu uang itu
berasal dari mana, apakah dari yang baik-baik atau yang buruk, lalu dikeluarkan untuk apa saja. Untuk sedekah berapa persen, untuk kebutuhan pokok berapa persen, bahkan untuk investasi berapa persen. Itu harus dikelola dengan baik. Supaya jangan sampai ada istilah gitu ya, ada istilah gali lubang, tutup lubang. Kalau seperti itu nanti proses pendidikan keluarganya tidak akan terlalu bagus. Justru ayah harus mengetahui keadaan keuangan supaya nanti proses pendidikan keluarganya didukung dengan dana yang cukup. Selanjutnya adalah menjaga hubungan baik keluarga dengan masyarakat. Nah, ini juga menjadi peran manajerial seorang ayah, bagaimana bekerja sama dengan masyarakat agar tercipta lingkungan yang baik. Lalu terakhir adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi pendidikan keluarga secara berkala. Tentu, ayah harus melakukan pengawasan, penilaian, memperhatikan sudah sejauh mana pendidikan keluarganya berlangsung. Dinilai gitu ya, dinilai, terus dicatat, terus diperhatikan, lalu dievaluasi. Setelah dievaluasi, ya dirancang ulang kembali pendidikan keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kompetensi keempat adalah pengawasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengawasan ini adalah bagian dari manajerial. Nah, supervisi menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Bagaimana melakukan pengawasan, melakukan penilaian, melakukan pengamatan terhadap proses pendidikan keluarga. Setelah itu dievaluasi dan ditindaklanjuti hasil dari pengawasannya menjadi sebuah rancangan baru, menjadi sebuah program baru, program tambahan supaya pendidikan keluarga itu lebih maksimal. Kita tahu bahwa Zaid bin Sabit direncanakan oleh Allah menjadi sebaik-baiknya pemuda, dididik dengan baik, lalu dievaluasi dan dididik lagi menjadi seorang Zaid yang luar biasa, Zaid yang penghafal Quran. Kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi juga direncanakan menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin pasukan yang hebat, yang akan merebut kembali Masjidil Aqsa. Lalu kita tahu bahwa Muhammad Al-Fatih juga direncanakan, diawasi juga proses kehidupannya. Diawasi sudah sejauh mana. Tidak langsung menjadi sultan, tidak. Tapi diawasi. Apakah dia jadi wali kota itu baik atau tidak. Diawasi, terus dinilai. Oh, sudah dinilai sanggup nih jadi gubernur, dan jadi gubernur. Sehingga akhirnya menjadi seorang sultan. Itu juga hasil pengawasan, hasil tindak lanjut dari seorang ayah. Dari ayahnya Muhammad Al-Fatih. Bagi kita harus melakukan pengawasan kepada anak-anak kita sudah sejauh mana anak itu memiliki adab yang baik. Sudah sejauh mana anak itu mempunyai akhlak yang baik. Sudah sejauh mana anak itu mempunyai akidah yang benar gitu. Dan sudah sejauh mana potensi emosi, potensi fisik anak-anak kita. Itu harus diawasi. Karena anak itu gembalaan dan kita sebagai penggembala harus mengawasi gembalaan kita. Begitu. Wahai ayah harus memiliki kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi ini merupakan
dasar dan juga sumber penggerak yang dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dalam hadis riwayat Baihaqi, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Imam Syafi'i berkata bahwa jika kalian ingin mengejar dunia, maka gunakanlah ilmu. Jika kalian mengejar akhirat, maka gunakanlah ilmu. Jika kalian ingin mengejar dua-duanya, maka gunakanlah ilmu. Dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Jadi apa nih kompetensi yang terakhir? Kompetensi yang terakhir adalah entrepreneur, kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah sikap, karakter, sifat. Jadi seorang ayah harus bisa menciptakan inovasi. Menciptakan inovasi sebuah produk untuk dijual. Jika memang profesinya adalah penjual. Harus menciptakan inovasi proses pendidikan. Jika memang profesinya adalah pendidik. Harus bisa menciptakan inovasi dan kreativitas dalam melayani tamu. Jika memang pekerjaannya adalah pegawai. Lalu selanjutnya adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah lahir dan batin. Memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal ini tidak harus punya sendiri. Tempat tinggal ini bisa jadi sewa, bisa jadi berada di rumah orang tua. Yang penting ayah memberikan tempat tinggal yang nyaman, aman untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Selanjutnya adalah pantang menyerah dan mencari solusi. Tentu kita tahu bahwa bahtera rumah tangga itu tidak akan terlepas dari sebuah masalah. Bahkan tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah yang ada. Maka sebagai seorang pemimpin tidak boleh pantang menyerah. Ketika ada masalah, carilah solusinya. Jangan sampai masalah itu dibiarkan berlarut-larut melebihi 3 hari atau bahkan seminggu, bahkan setahun. Saya yang menjadi figur utama, menjadi pemimpin utama, ya cepat-cepatlah untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah motivasi untuk sukses. Jika seorang ayah mempunyai motivasi untuk sukses, maka itu akan menurun kepada anaknya. Memiliki motivasi yang sukses. Anak yang luar biasa, anak yang hebat adalah anak-anak yang memiliki motivasi. Dan itu dilihat dari ayahnya. Ketika ayah itu penuh dengan optimisme dalam menghadapi kehidupan, insya Allah anak juga akan memiliki motivasi untuk sukses. Yang terakhir adalah naluri berwirausaha dan bekerja dalam mengelola kegiatan. Nah, ini menjadi satu buah langkah dan tanggung jawab. Wirausaha adalah satu pekerjaan yang memang menjadi bagian tugas kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita atau bekerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketika di rumah juga, kita juga harus bisa bekerja, membantu istri, membantu anak menyelesaikan masalahnya. Itulah 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Pertama adalah kepribadian. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah manajerial. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kalau kita bekerja sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan, 5 kompetensi ini sudah tidak asing lagi di dalam perusahaan. Tapi alangkah baiknya 5 kompetensi ini dibawa ke dalam keluarga kita, disesuaikan, di breakdown menjadi satu sikap, menjadi 5 kompetensi, menjadi 5 keahlian yang dimiliki seorang ayah untuk mengurus rumahnya, mengurus keluarganya. Itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 kompetensi yang harus dimiliki ayah dalam pengasuhan pendidikan keluarga. Terima kasih. Sekian dan
saya ucapkan selamat datang di komunitas Ayah Cerdas. Bagi sahabat-sahabat yang ingin melihat Instagramnya, silakan untuk di-follow @ayah.cerdas. Bagi sahabat yang ingin bergabung dengan WA grup Ayah Cerdas, silakan ketik bit.ly /WAG Ayah Cerdas. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton tayangan-tayangan tentang komunitas Ayah Cerdas, tentang 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan ini, bisa ditonton di YouTube dengan mengklik bit.ly /YouTube Ayah Cerdas. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan akhirul kalam kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.